ormas sebenarnya adalah salah satu elemen yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ormas itu dalam rangka untuk membantu terwujudnya tujuan bernegara. Bahkan di luar negeri ada negara yang jumlah ormasnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Oh ya? Iya. Tahun 2025 ini sudah berjumlah 150 yang berbadan hukum dan 17 ormas yang tidak berbadan hukum. Nah, kalau aktivitas ormasnya positif ya bagus. Tapi kalau negatif, nah itu kan berarti kredibilitasnya rusak di tengah-tengah masyarakat. Sanksi yang sangat-sangat ini, karena status badan hukum apabila dia melakukan pelanggaran otomatis dia akan menjadi ormas tidak berbadan hukum. Berarti nggak bisa terima Iya, hibah, ya Nggak kan? bisa. Iya. Ya. Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya pemirsa setia dari Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Dan kali ini Heni bakalan ngopi santai dengan 3 orang narasumber, yang mana beliau-beliau ini salah satunya adalah salah satu akademisi dan juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan juga Politik Universitas Lambung Mangkurat. Beliau adalah Bapak Dr. Siswanto Rawali SOS MSI. Selamat sore Bapak. Sore. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang biasanya kalau dosen itu atau tenaga pengajar itu biasanya selalu awet muda. Mungkin masih begitu aja. Kadang mahasiswanya udah tua duluan gitu jadinya ya. Oke, dan di sini juga saya menghadirkan Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yaitu Ibu Dewi Woro Lestari SHMH. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Ibu tetap berbahagia dan juga tetap ceria Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah banyak banget yang diurusin kayaknya Bu ya. Ya. Apalagi sekarang kan banyak sekali ormas-ormas nih. Kayaknya nggak ada habisnya Bu ya kalau Ya. kita bicara ormas Bu ya. Ya Mbak. Baik. Dan di sini juga hadir dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini ada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan juga Ormas. Beliau adalah Ibu Hajah Sundusiah SAP MAB. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Bu ya? Sehat Ngopi alhamdulillah. santai. Nggak asam lambung kan Bu? Enggak. Enggak Bu ya. Baik, dan kali ini kita akan bahas yang memang akhir-akhir ini juga lagi mulai meresahkan ya. Sebenarnya apa sih keberadaan ormas ini? Apakah memajukan pembangunan kah? Atau benar hanya kedok preman? Nah, hari ini kita bakalan kupas tuntas ya bersama dengan ketiga narasumber kita. Nah, saya mau tanya dulu nih, pertama ke Pak Sis dulu nih. Iya. Pak Sis, sebenarnya apa sih ormas menurut Pak Sis sebenarnya? Apa itu ormas? Baik ya, Mbak Heni, ormas sebenarnya adalah salah satu elemen yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan ormas sebenarnya lebih tua daripada negara kita. Jadi ormas itu ada yang berdiri sebelum Indonesia merdeka, dan ormas itu memiliki peran yang sangat penting di dalam rangka untuk mencetak generasi-generasi pejuang. Nah, tercatat dalam sejarah ormas seperti Muhammadiyah lahir tahun 1912, kemudian NU 1926, dan ormas-ormas yang lain yang ormas ini fokus kepada pendidikan. Nah, lewat program pendidikan ormas-ormas itu lahir generasi-generasi tercerahkan yang kelak di kemudian hari menjadi aktor-aktor pergerakan kebangsaan. Jadi luar biasa sebenarnya peran ormas di dalam kehidupan berbangsa. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 17 2013, keberadaan ormas itu dalam rangka untuk membantu terwujudnya tujuan bernegara. Nah, itu. Jadi negara ini sesungguhnya butuh ormas. Ya, bahkan di luar negeri ada negara yang jumlah ormasnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Oh ya? Iya. Jadi sebenarnya ormas itu adalah sesungguhnya sarana
yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk mencapai tujuan negara, terutama untuk kesejahteraan warga negara. Nah, tema kita kali ini kenapa sekarang ormas misalnya jadi naik ke permukaan dalam konteks informasi yang negatif, itu kan kasuistik, ya. Itu karena mungkin dalam beberapa hal ya ada ormas-ormas yang mungkin keluar dari fungsi ormas yang sebenarnya. Itu. Nah, tapi itu kasuistik. Tapi kalau dalam hal pertanyaan fungsi ormas untuk negara, luar biasa. Luar biasa sebenarnya fungsi ormas, dan negara butuh dengan ormas. Negara ini tidak mampu mengurus semua urusan kalau tidak dibantu oleh ormas. Itu. Coba sekarang lihat ormas-ormas terutama ormas keagamaan kan, itu sesungguhnya urusan-urusan ormas itu tidak bisa kalau negara ini. Jadi fungsi ormas adalah membantu negara untuk mencapai tujuan bernegara. Sekarang saya mau ke Ibu Sundusia dulu nih, Bu. Kaitannya saat ini kan ormas nih, peran penting ormas bagi pemerintahan, khususnya pemerintah yang Provinsi Kalimantan Selatan, menurut Ibu sepenting apa sih Bu keberadaan ormas itu? Ya. Terima kasih Mbak Heni atas pertanyaannya. Menurut kami keberadaan ormas itu untuk dalam hal membantu, artinya bersinergi dengan pemerintah khususnya di Kalimantan Selatan, itu memang sangat diperlukan sekali karena pemerintah sebenarnya tidak semuanya bisa melakukan atau melaksanakan programnya. Artinya ada hal-hal yang masih belum tercapai atau tergapai. Itu ada kerjasama antar ormas dengan pemerintah. Nah, itu sangat diharapkan sekali. Artinya ormas sesuai dengan program kegiatan yang akan dilaksanakannya itu apa saja, artinya misalnya dari ormas keagamaan, dari ormas budaya, artinya di dalam program kegiatan itu apa yang bisa membantu hal yang harus bisa muncul ke permukaan untuk membantu pemerintah, ya. Menumbuhkan sinergitas Ya. untuk mencapai tujuan tadi tadi, ya, sebenarnya. betul. Oke, sekarang saya mau tanya Bu, di Kalimantan Selatan sendiri itu setahu itu ada berapa banyak ormas yang ada? Untuk data ormas yang terdaftar atau terlapor di kita tahun 2025 ini sudah berjumlah 150 yang berbadan hukum dan 17 ormas yang tidak berbadan hukum. Begitu ya. Masih ada juga yang legalitasnya masih dipertanyakan ya Bu ya. Iya. Untuk legalitas kami kalau mereka tidak melaporkan ke kita tidak tahu. Artinya ormas itu apakah dia berkegiatan di masyarakat. Kalau dia tidak melaporkan keberadaan, kita tidak bisa itu begitu. Oke, sekarang saya mau tanya ke Bu Dewi ini soal legalitas, kan pastinya nih berkaitan dengan kantor Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan ya Bu ya. Nah Bu, soal legalitas sendiri sebenarnya bagaimana sih Bu syarat utamanya ketika ormas itu untuk supaya terdaftar, legalitasnya di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan? Terima kasih Mbak Heni. Untuk Kanwil Hukum Kalimantan Selatan memang disampaikan oleh Ibu Sundus ya. Ya. Kalau ormas itu tidak berbadan hukum, memang agak susah untuk dapatkan pinjaman atau dapat hibah. Tapi untuk kalau sudah berbadan hukum, memang mereka akan mendapatkan. Itu antara lain unsur-unsur ormas itu didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Itu salah satu unsurnya ya. Kemudian kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan dengan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Cuman kalau dari Kementerian Hukum itu memang ada dua, yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kalau tidak berbadan hukum
lapornya akan ke Kesbangpol. Dia akan Ya. mendapatkan SKT, SKT. surat keterangan terdaftar. Ya. Tapi untuk di Kementerian Hukum terkait ormas ini ada dua Mbak ya, Mhm. ada perkumpulan dan yayasan. Yayasan. Nah, Itu iya. termasuk ormas juga ya, Bu, Iya, ya? termasuk ormas. Itu akan mereka akan lewat notaris pendaftarnya, bukan lewat kami. Kami hanya melegalkan apa yang disampaikan oleh notaris, pendaftaran oleh notaris, nanti legalitasnya oleh kementerian kami. Jadi istilahnya kalau tidak berbadan hukum agak susah akan mendapatkan hibah. Oke, bagaimana tuh Bu kalau untuk proses verifikasinya sendiri ini layak, ormas ini layak atau tidak? Itu dari Kesbangpol. dari nanti- Kesbangpol. Iya. Oke, baik. Jadi lewat notaris ini mereka akan mendaftarkan terkait keberadaan ormas itu, apa tujuannya, dan mungkin nanti dari Kesbangpol akan memberikan juga data bahwa mereka layak atau tidak layak, karena notaris ini adalah rekan kami, rekan kerja, dan memang di Kementerian Hukum terkait pendaftaran memang dari mereka. Kami cuma melegalkan setelah semuanya dilakukan oleh notaris. Oke. Sejauh ini Bu yang terdaftar berbadan hukum ormas yang ada di Kalimantan Selatan ini kurang lebih berapa banyak sih? Kalau dari kami kan ada web ya Mbak ya, di kementerian kami itu masuk ke webnya Administrasi Hukum Umum per data per 20 Mei 2025 itu perkumpulan sejumlah 1.962. Wow, banyak sekali ya ternyata ya. Sudah ribuan. Itu Ah. untuk Kalsel, Bu. Ya, ini Kalsel benar. aja Dengan 1.000 yayasan loh. ya. Wow. Yayasan itu 3.500. Waduh, bayangkan luar biasa Itu sekali. kita ngambil dari web Mbak ya. Dari web. Iya, dari web kita di Kementerian Hukum itu ada web khusus untuk yayasan, banyak sementara di Kementerian Hukum itu. Jadi data sementara per tanggal 30 ya Pak ya. Itu sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih. Luar biasa. ya. Sekarang saya tanya lagi ke Ibu Sudus ya. Bu, ini kan melihat artinya yang semakin berkembangnya, kayaknya Iya. semakin tahun malah semakin berkembang Iya, Bu ya. mm-mm. Ini menurut Ibu apa sih faktor penyebabnya Bu kenapa semakin berkembang dan juga semakin banyaknya bertumbuh ormas-ormas di Kalimantan Selatan sendiri? Ya kalau menurut kita artinya semakin berkembangnya ormas ini semakin marak khususnya di Kalimantan Selatan ya. Artinya sebagian ada sebagai kepentingan gitu ya. Artinya kalau kita sebagai Kesbangpol, perpanjangan pemerintah, artinya khususnya untuk melayani ormas-ormas yang bergerak di Kalimantan Selatan ini, dengan adanya itu kami tetap melayani, artinya mereka yang melaporkan keberadaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan dengan semakin maraknya, dengan semakin berkembangnya, kita semakin lebih proaktif, lebih selektif lagi dalam pelayanan, artinya untuk ormas yang mau beraktivitas di daerah khususnya Kalimantan Selatan, dan kami tidak akan artinya lalai, artinya lengah dalam hal ini, karena kan semakin berkembang, semakin banyak ormas ini kan harus lebih berhati-hati kita gitu. Lebih banyak dimonitoring. Jadi kalau ormas melaporkan keberadaannya ke dinas kita, ke khusus bidang kita itu tidak serta-merta langsung mengeluarkan surat melaporkan keberadaannya. Nah, jadi kita harus monitoring dulu. Nah, jadi harus domisilinya jelas. Nah, perkantorannya itu di mana, layak apa tidak ormas itu berdiri di situ atau berkegiatan di situ. Nah, setelah itu baru kita akan mengeluarkan surat terlapornya untuk ormas tersebut. Gitu. Baik, sekarang saya mau tanya ke Pak Sis. Pak Sis, saya mau tanya menurut Bapak nih, kenapa sih Pak semakin hari semakin berkembang jumlahnya, bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi 1.000 lebih, bahkan yayasan juga sampai 3.000 sekian. Ini kan artinya luar biasa sekali. Bahkan tadi kan Bapak sempat
menyampaikan juga bahwa bahkan ada yang lebih banyak ormasnya daripada penduduknya. Nah ini menurut Bapak kenapa nih Pak? Yang pertama kita pakai pendekatan perspektif positif. Artinya dengan semakin banyaknya ormas, artinya ya kita berprasangka baik. Sangka Bahwa baik itu ya Pak ya? dalam rangka artinya animo masyarakat untuk mau berpartisipasi di dalam membantu negara itu semakin besar. Nah, itu karena tujuan ormas itu tidak boleh memang bertentangan dengan aturan, terutama bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya kita berprasangka positif saja bahwa itu dalam rangka untuk adanya niatan dari masyarakat kita untuk mau berkontribusi di dalam memberdayakan masyarakat. Nah, itu. Tapi kita juga tidak perlu juga kita kritis melihat ini fenomena apa ini. Nah, itu kemungkinan ada keterkaitan dengan dinamika, ya. Misalnya kebijakan pemerintah daerah yang menggelontorkan bantuan untuk masyarakat dengan melalui ormas. Nah, itu bisa jadi karena faktor itu. Pemicu juga Pak ya sebenarnya ya? Karena ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mendistribusi dana lewat ormas misalnya. Kan sekarang masing-masing kepala daerah itu ya membuat program-program ya demi untuk pemberdayaan masyarakat sebenarnya. Tapi mekanismenya harus lewat ormas. Nah, itu makanya harus legalitasnya jelas. Nah, itu ranahnya teman-teman di Kesbangpol. Nah, itu bisa. Tapi ada juga fenomena ormas itu didirikan dalam rangka untuk kepentingan tertentu. Nah, itu misalnya kepentingan politik dalam rangka untuk menggalang massa, ya kan, menjadi saluran kepentingan untuk sampai ke masyarakat. Nah, itu bahkan kalau di ibu kota kita biasa mendengar ada ribut-ribut karena ada ormas yang menjaga tanah misalnya, ya kan? Nah, itu berarti ada ormas yang memang sengaja didirikan dalam rangka untuk menjadi bemper, ya kan? Nah, itu fenomena ormas. Bahkan sekarang ada viral tentang keberadaan ormas yang sampai berselisih dengan kepala daerah. Iya betul Pak. Ya kan? Hangat nih Pak. Nah, itu lagi hangat. Nah, itu. Tapi terlepas dari itu semua, ya di sini kan berlaku semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Nah, jadi ya siapa yang melanggar hukum, ya ranahnya pihak berwajib. Tidak pandang bulu ormas siapa dan di belakangnya dan sebagainya. Yang jelas ya siapa yang melanggar ranahnya penegak hukum. Saya kira di situ. Oke. Yang menarik nih Pak, biasanya kan soal mencatut nama sebenarnya. Kalau menurut saya, pandangan saya itu soal mencatut nama. Nah, menurut Bapak hal yang seperti ini kenapa Pak? Kayaknya semakin banyak dan semakin membudaya Pak ya di Indonesia sendiri. Bukan hanya Kalimantan Selatan, tapi juga kayaknya di Indonesia. Menurut Bapak ini kenapa Pak sebenarnya? Ya itu ada keterkaitan dengan kepentingan. Ya. Jadi supaya urusannya lancar, dia mencatut nama-nama besar yang mungkin dan sebagainya. Tapi kan di satu sisi dengan mencatut nama, sungguhnya dia membuat kredibilitas dari nama yang dicatut itu menjadi rusak. Jadi saya kira tidak sembarangan juga. Sekarang orang mencatut. Kalau dibawa dalam ranah politik, mencatut nama itu justru negatif kesannya sebenarnya. Ya, artinya nanti masyarakat mengesankan, si A ini ternyata membekingi ormas ini dan sebagainya, ya kan? Nah, itu kalau aktivitas ormasnya positif ya bagus. Tapi kalau negatif, nah itu kan berarti kredibilitasnya rusak di tengah-tengah masyarakat. Baik, sekarang saya ke Ibu Sundusia dulu nih. Bu, kalau soal mencatut nama seperti itu, nah kalau misalkan kita menemukan bagaimana ada mungkin oknum-oknum ormas yang mungkin tidak berjalan di jalan yang tepat, nah ini gimana caranya kita sebagai masyarakat biasa untuk
mengetahui juga, karena kan monitoring kan ada di Kesbangpol nih. Iya. Ini terdaftar, ini layak ormas ini apakah benar-benar berafiliasi dengan pemerintah atau tidak, itu gimana caranya kita, Bu? Apakah boleh kita mengakses informasi itu ke Kesbangpol atau Iya. seperti apa? Sebenarnya untuk ormas, kalau pembentukan ormasnya itu dia artinya melibatkan, contoh misalnya melibatkan kepala daerah dalam kepengurusan di dalamnya. Seharusnya karena itu memang ada aturan mengatur itu, sebenarnya tidak boleh langsung mencantumkan. Harusnya dia artinya ada pemberitahuan atau beraudensi dulu, mau bermohon menempatkan beliau-beliau atau petinggi-petinggi atau tim Forkopimda di dalamnya, ditaruhlah di situ, artinya sebagai apalah dewan kehormatan atau dewan pembina dan segala macam. Seharusnya harus sowan melapor lapor dulu begitu. Ada surat pemberitahuan lah, artinya surat permohonan mencantumkan beliau di dalam pengurusan itu. Seperti itu. Jadi kita kalau di Kesbangpol bukti melaporkan keberadaannya itu syaratnya kan ada, artinya SK tim pengurus kan, pengurus organisasi, di dalamnya kan tuh tercantum siapa-siapa di dalamnya itu. Nah, seharusnya ini harus dipertanyakan dulu sih dengan si ormas itu sendiri. Ini izin tidak mencantumkan kepala daerah ataupun semacamnya di dalam situ. Begitu. Jadi tidak serta-merta langsung mencatut, tapi ada juga forum yang memang atau ormas yang memang itu sudah berjenjang dari pusat. Harus katanya ini harus dicantumkan ada keterlibatan pemerintah daerah di dalamnya. Jadi pengurus daerah pun harus mencantumkan itu, tetapi kita harus ada surat resmi dari itu begitu. Pemberitahuan itu ke kita begitu. Tetap Harus audiensi juga. Nah, terus saya mau tanya lagi ke Dewi. Dewi, misalkan nih seumpama ada ormas-ormas atau yayasan yang bandel seperti itu, ormas itu, ini apakah berhak dari Kementerian Hukum Kalsel ini untuk mencabut izin legalitasnya? Itu Mbak, itu betul tadi yang disampaikan Mbak terkait ormas itu apabila mereka melanggar hukum itu memang ada Mbak. Itu ada di bentar ya. Itu dijatuhkan sanksi pada ormas itu di pasal 61 dan 62 ya Pak ya. Iya, undang-undang Nah, itu 17. terkait ormas yang bermasalah. Bermasalah. Ya, Bermasalahnya ya. seperti apa nih Mbak? Nah, Dijelaskan Ibu. Bermasalah Menarik, Ibu. ini kan sebenarnya banyak ya bermasalahnya yang dimaksudkan ini, misalnya melanggar ini ya Pak ya, melanggar Ketertiban. ketertiban umum, kemudian mereka bisa lewat pengadilan, betul kan Pak ya? Bisa lewat pengadilan, bisa juga nanti disesuaikan dengan keberadaan ormas itu tersebut. Mungkin seperti ini Mbak ya, saya sampaikan di pasal 61 itu ada sanksi Mbak, ada dua, sanksi. administratif dan pembubaran ormas. Bisa dibubarkan, Iya, misalnya ini bisa dibubarkan ya. Kalau dibubarin itu dicabut status badan hukumnya. Itu yang sangat Pak ya. Iya, sanksi paling- Sanksi yang sangat-sangat ini, karena status badan hukum apabila dia melakukan pelanggaran otomatis dia akan menjadi ormas tidak berbadan hukum. Berarti nggak bisa terima Iya, hibah, ya Nggak kan? bisa. Iya. Ya. Itu banyak itu masalah yang paling ini akan dicabut. Akan dicabut. Iya, dicabut badan Legalitasnya. hukumnya. Legalitasnya Legalitasnya. itu yang harus dipahami oleh masyarakat terkait dalam pembentukan ormas yang sampai melanggar ini ya Pak ya, melanggar ketentuan yang berlaku di negara kita, melanggar ketertiban umum, itu pasti karena banyak sekarang yang melanggar gitu ya. Iya, Yang banyak. pasti ormasnya dibubarkan itu yang paling ini. Kemudian tidak mereka dibubarkan jika ormas telah melakukan tindakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, selain dibubarkan badan hukumnya tadi. Nah, Provokasi iya. itu bisa dibubarkan juga, bisa kena Iya. sanksi juga ya Bu yang ya. bertentangan dengan Pancasila, kemudian merusak fasilitas umum Hmm. dan fasilitas sosial
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Itu banyak sih. Makanya ormas selain badan hukumnya dicabut, ya pelanggaran-pelanggaran ini yang bisa menjadikan mereka dicabut juga. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Pak Sis lagi nih. Pak Sis, menurut Bapak sejauh ini pandangan Bapak ormas-ormas di Kalsel ini apakah sangat mendukung kemajuan dari pembangunan kita atau tidak sebenarnya? Kalau secara umum keberadaan ormas-ormas kita, terutama di Kalsel itu cukup mendukung program pemerintah, ya, terutama ormas-ormas besar, ya, yang berlatar belakang keagamaan. Nah, itu. Keagamaan, Ya, keagamaan. Pak, Iya, nyata kan? Ormas-ormas keagamaan itu kan bergeraknya sosial, pendidikan, kesehatan. Nah, itu wilayah-wilayah yang memang negara sangat butuh partisipasi masyarakat di dalamnya. Nah, ormas-ormas yang bergerak di ini kan banyak, ya kan, di kita. Nah, itu luar biasa sebenarnya kontribusi ormas-ormas itu untuk pembangunan. Ya. Memang kalau berdasarkan kajian hasil ini, kita kan pernah melakukan penelitian tentang indeks kinerja ormas. Memang ormas-ormas kita ini masih ya level cukup lah, ya belum ya. Jadi ya kalau dinilai dia ya antara 70-75 begitu ya, untuk 0 sampai 100 range-nya. Nah kita di Kalsel ini termasuk bagus ininya partisipasi ormas di dalam aktivitas bermasyarakat. Cuma memang terutama dalam hal kelembagaan itu tadi memang banyak ormas-ormas ini aktivitasnya ada, tetapi ketika ditanya legalitasnya nggak ada. Nah, itu mereka ya biasanya memang untuk hal-hal yang sifatnya ini ormas itu kadang abai, ya. Dia berkegiatan tetapi dia tidak peduli dengan dokumen organisasi yang seharusnya itu dilengkapi. Padahal itu kalau itu dilengkapi seperti kata Ibu tadi itu kan itu dapat bantuan dari pemerintah sebagai bentuk pembinaan dari pemerintah. Jadi kan kewajiban pemerintah itu memang membina ya dan mengawasi ormas-ormas itu. Nah, salah satu bentuk pembinaan pemerintah itu adalah dengan memberi bantuan sebenarnya, ya, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap ini. Di samping itu pengawasan. Nah, pengawasan terhadap ormas-ormas itu bukan sekedar mengawasi jangan sampai ada yang tersusupi ini dan sebagainya, tapi termasuk mengawasi dalam sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah mengawasi masyarakat sebenarnya itu, ya, supaya aktivitas ormas itu ya efektif, ya kan. Nah, ormas ini kan perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat agar program kerja ormas itu sejalan dengan program pemerintah. Nah, itu kan kalau sinergi antara ormas dengan pemerintah di mana ormas itu berada kan luar biasa sebenarnya. Nah, itu. Oke, sekarang saya ke Ibu Subusia lagi nih, Ibu. Sejauh ini juga, apakah berapa persen menurut Ibu ada ormas yang nakal atau mungkin sering berulang kali deh kayaknya ormas ini melakukan kekacauan atau bermasalah? Ada berapa persen kira-kira, Bu? Kalau terkait dengan ormas-ormas yang nakal dibilang Mbak Heni tadi kan artinya ormas yang bermasalah lah, artinya yang berkonflik. Kalau di kita artinya kami hanya untuk administrasi dan data-data ormas, tapi terkait dengan pemantauan ormas yang nakal, Mbak Heni tadi yang artinya berkonflik, artinya bermasalah, itu ada bidang yang menangani itu di bidang Wasnas, Kewaspadaan Nasional. Nah, jadi tetapi kalau kami di ormas ini ada tim, di situ ada tim DU. Nah, jadi kami kalau ada ormas-ormas yang bermasalah di mana dan
berdomisilinya di mana, tempatnya di mana, itu Timdu yang turun. Timdu Ormas itu ya seperti Kemenkumham juga di dalamnya pengurusnya, terus dalam tim itu, nah terus seperti ada BIN, ada Polda, Kejati juga. Nah jadi mereka yang kami ada melaksanakan rapat begitu, rapat Timdu. Jadi di situ tim itu akan melaporkan ormas-ormas mana terdapat yang bermasalah. Tapi sejauh ini Kalimantan Selatan sih aman-aman saja. Iya. Baik. Sekarang mungkin saya mau tanya lagi ke Pak Sis ya. Ya. Pak Sis, menurut Pak Sis apa yang harus dilakukan pemerintah nih Pak supaya tidak ada ormas yang berkedok preman? Yang dilakukan pemerintah terutama yang pertama menertibkan secara administratif ya keberadaan ormas-ormas itu, dan saya kira Kesbangpol sudah melakukan itu. Setelah itu jalan upaya untuk pembinaan. Nah jadi pemerintah perlu meningkatkan program pembinaan kepada ormas. Ya, pembinaan itu kan tidak harus dalam bentuk bantuan uang, tetapi pembinaan bisa dalam bentuk pelibatan partisipasi di dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan pemerintah. Ya, itu dalam rangka untuk membuat ormas-ormas yang ada ini berada on the track, dalam rangka untuk bersama-sama dan bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah itu. Jadi kita harus pandang ormas ini adalah sarana dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan bersama di tengah-tengah masyarakat. Jadi keberadaannya itu membantu. Nah, jangan dipandang ormas ini sebagai beban, ya kan? Karena ormas ini kan merupakan cikal bakal lahirnya dari masyarakat. Masyarakat itu ya adalah objek yang menjadi kewajiban pemerintah dalam rangka untuk memberdayakan, membina, karena kesejahteraan ormas juga menentukan kualitas kepemimpinan di suatu daerah, ya kan? Nah, itu. Jadi indikator keberhasilan pemerintahan di suatu daerah adalah bisa tercermin dari bagaimana dinamisasi dan kesejahteraan oleh ormas-ormas itu. Nah. Oke, berarti Pak menurut Bapak setuju nggak nih Pak untuk semakin tumbuh berkembangnya ormas itu karena faktor ekonomi juga Pak menentukan? Ya, banyak faktor. Jadi faktor ekonomi, indikator kesejahteraan salah satunya adalah faktor ekonomi. Kemudian keamanan, ketertiban, ya, kebahagiaan masyarakat, itu kan indikator-indikator kesejahteraan. Ya, bukan semata-mata faktor ekonomi, tapi faktor ekonomi termasuk menentukan. Dan juga pastinya kita balikan lagi adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan itu juga menentukan Pak ya? Menentukan, iya. Karena kalau misalnya di suatu daerah banyak terjadi kekisruhan akibat ulah ormas. Nah itu persepsi masyarakat terhadap pemerintahannya juga negatif, ya kan? Nah itu artinya ya pemerintah sangat berkepentingan bagaimana membina ormas-ormas yang ada ini. Bahkan kalau bisa, misalnya ada sektor-sektor tertentu yang dimana pemerintah ada keterbatasan untuk mengeksekusi sebuah program. Nah, pemerintah saya kira perlu memfasilitasi adanya ormas atau organisasi yang bisa menjadi penghubung dengan tercapainya tujuan ya, itu. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Ibu Sundusia dulu. Bu, bagaimana sih Bu Kesbangpol dalam mengantisipasi kerawanan penyimpangan keberadaan ormas di lingkungan masyarakat saat ini? Ya. Kalau peran Kesbangpol untuk mengantisipasi kerawanan ormas saat ini sangat vital melalui pendekatan pembinaan dan pemberdayaan yang inklusif. Melalui sinergi dan kolaborasi dengan ormas, pemerintah daerah dapat menciptakan suasana yang harmonis, aman, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi penguatan kapasitas ormas dan pengawasan yang berimbang akan memperkecil peluang penyimpangan serta
mendorong kontribusi positif ormas dan pembangunan nasional. Jadi Kesbangpol memiliki peran krusial dalam hal ini. Organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang inklusif tadi. Jadi Kesbangpol dapat secara proaktif mencegah potensi penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh ormas. Biasanya kegiatannya dalam bentuk apa nih? Kegiatannya untuk pemerintah ya, mengantisipasi itu ya. Dalam bentuk pengawasan. Nah, jadi pengawasan artinya sejak awal kita artinya apa saja seperti halnya dalam pengawasan Kalau di misalkan sini. jadwal kita ngumpulin mereka gitu, apakah ada juga dari pemerintah provinsi begitu? Jadwal misalkan jadwal rutin untuk mengumpulkan mereka ormas-ormas. Oh itu iya, ada? itu ada. Artinya kami mengadakan sosialisasi. Ya, baik. sosialisasi terkait dengan keberadaan ormas, undang-undang ormas, itu bermacam program kegiatan yang dilakukan oleh kami untuk salah satunya. Juga bersinergi dengan tokoh agama seperti untuk memberikan edukasi begitu bagi ormas. Baik, sekarang saya mau ke Ibu Dewi lagi nih. Bu, bagaimana dari kantor Ya. wilayah Kementerian Hukum sendiri menyikapi tentang keberadaan ormas-ormas ini yang semakin banyak di wilayah Kalimantan Selatan? Makasih Mbak Heni, pertanyaan yang selalu berhubungan dengan Kesbangpol ya. Biar kita tahu juga nih apa yang dilakukan selama ini kan. Kalau ormas itu positif aja, kan peraturan berlaku. Kami salah satunya yaitu Mbak selalu berhubungan dengan Kesbangpol, kemudian memberikan sosialisasi kepada ormas-ormas baik yang tidak berbadan hukum ya, untuk mendaftarkan berbadan hukum. Itu salah satunya, karena otomatis apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang tadi disampaikan pasti dibubarkan gitu ya. Banyak terkait yang pembubaran, pencabutan badan hukumnya, itu salah satunya. Maka kita akan mengadakan sosialisasi terkait ormas yang tidak berbadan hukum. Nanti kita sampaikan untuk cepat-cepatlah berbadan hukum supaya jangan ada permasalahan, dan yang pasti antara kita kementerian dan Kesbangpol di daerah maupun di provinsi itu selalu bersama. Oke, saling merangkul, Merangkul, tangan ya. Bu ya. Oke, sekarang saya ke Pak Sis nih. Pak Sis, bagaimana pandangan Bapak tentang fenomena yang marak terjadi saat ini tentang penyimpangan keberadaan ormas di masyarakat, dan juga mungkin harapan dari Bapak untuk ormas-ormas yang ada di Kalimantan Fenomena kita sekarang ini kan ada fenomena ribut-ribut karena keberadaan ormas ya, saya kira. Tapi saya kira ini bentuk kasuistik yang tidak merepresentasikan bahwa ormas di negara kita ya seperti itu. Nah, saya melihat kenapa muncul fenomena seperti itu karena ormas itu tidak mawas diri, tidak hati-hati masuk dalam wilayah-wilayah yang sensitif. Ya, terutama ada hubungannya dengan politik. Nah, kalau seharusnya kan di ormas itu ada kode etik, ya. Kode etik, ada hal-hal yang harus sangat hati-hati ketika masuk di dalamnya, terutama yang bersentuhan dengan politik, kemudian yang bersentuhan dengan sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan, yang memang di dalam komitmen kebangsaan kita itu harus sangat dijaga, ya, karena kalau ketersinggungan sara itu konsekuensinya berat dan susah untuk itu. Nah, itu ormas itu harus berhati-hati kalau bersentuhan dengan itu. Nah, saya kira ke depan untuk membuat suasana kehidupan berbangsa kita ini harmonis, maka mau tidak mau ormas harus bersinergi dengan pemerintah, ya,
ormas, terutama elit-elit ormas, pimpinan-pimpinannya harus aktif berkomunikasi dengan anggotanya. Nah, saya kira di dalam internal ormas itu ada mekanisme komunikasi, mekanisme pembinaan. Ya, ini anggota dilarang untuk membuat aktivitas sendiri yang tidak sepengetahuan dengan pengurusnya. Itu ada ini. Karena ormas itu yang mempertanggungjawabkan aktivitas ormas itu pengurusnya. Nah, biasanya ada gesekan-gesekan di bawah itu biasa tidak sepengetahuan dengan pengurusnya. Nah, itu saya kira ini. Kemudian ada pembinaan internal ormas itu. Jadi ormas nanti jangan sampai nanti muncul ketika ada bagi-bagi bantuan dari pemerintah. Tetapi ya contohlah ormas-ormas besar yang ada atau tidak ada bantuan dari pemerintah, mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, memberi solusi terhadap persoalan pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Nah, itu contoh, kita sudah banyak diberi contoh oleh ormas-ormas yang bisa diteladani. Nah, ormas-ormas itu kan memang sudah teruji komitmennya. Mereka itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah berdiri dia, berarti dia mandiri. Nah, itu yang perlu kita contoh. Jangan juga ya ormas-ormas tertentu yang didirikan dalam rangka kepentingan itu akhirnya merusak citra ormas secara umum. Nah, ini yang perlu juga memang ditangani secara serius. Nah, tentu pendekatan kita ini negara hukum, ya. Kalau ada persoalan-persoalan baik itu pribadi maupun ormas mengatasnamakan itu, ya tentu kita harus menggunakan instrumen hukum untuk menyelesaikan itu. Saya kira begitu. Oke. Sekarang saya ke Ibu Sudusiani, harapannya Bu. Ya, kalau kita harapannya kepada ormas-ormas yang terjun langsung ke masyarakat, seharusnya mereka itu adalah sebagai jembatan, artinya pemerintah dengan masyarakat. Artinya ormas itu harus berkontribusi kepada masyarakat juga untuk menyampaikan kepada masyarakat harus supaya bisa menjaga artinya keharmonisan di dalam masyarakat, artinya jangan ada perselisihan dan segala macam. Jadi ormas itu adalah sebagai jembatan pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya menjaga kondusivitas aman, tentram, damai dan sejahtera agar bisa tercapai tujuan negara Indonesia yang aman, tentram dan damai gitu. Itu ya Bu, Iya. sebenarnya ya Bu ya. Oke. Sekarang saya ke Bu Dewi nih, harapannya nih Bu Dewi. Gimana, Bu? Ya, harapan Ormas-ormas kami kita. dari kementerian juga termasuk ormas dalam hal ini, karena ormas memang berpegang ya Mbak ya pada kerangka hukum, maka setidaknya ormas itu membangun kemitraan. Ini yang penting juga Bu ya, Iya, membangun kemitraan dengan dunia usaha, akademisi maupun dengan organisasi internasional sehingga memperkuat ya Pak ya, Iya, betul. dampak dan jangkauan mereka di masyarakat. Yang ya semoga ormas-ormas yang ada yang berbadan hukum bisa membangun negara kita dengan baik, dan juga harapan kami ya salah satunya itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Sis, Bu Dewi dan Bu Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya, dan ini juga tentunya semoga tayangan hari ini kali ini juga akan membuka wawasan kita seperti harapan-harapan yang kita bahas tadi yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber. Semoga para ormas nih, ormas yang ada di Kalimantan Selatan ini justru kembali lagi kepada fungsi utamanya. Bagaimana kita melihat bahwa ormas itu juga hadir, ini sebenarnya adalah karena berkat dari masyarakat juga, dan kita sebagai masyarakat pun juga wajib untuk memonitoring nih keberadaan ormas itu agar mereka tetap berada pada jalur yang sesuai. Jadi bukan hanya tugas dari Kesbangpol, dari lembaga-lembaga negara kita, tapi juga kita sebagai masyarakat biasa ini juga berhak dan juga ikut memonitoring bagaimana keberadaan ormas tersebut. Dan tentunya semoga ormas-ormas mungkin di luar sana, yuk kita ingat
lagi bagaimana fungsi utama ormas itu adalah untuk berbuat bagi masyarakat, bagaimana menunjang kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan negara kita. Baik. Betul. Dan yang pastinya kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus program Kosan Heni, Kopi Santai bareng Heni di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.